Tolong kita memahami lebih detail arti setiap kata kalimat dari Alkitab. Jadi dia bukan menyokong seperti Haris hubungannya dengan kitab suci orang lain. Bukan. Nah, ini harus jelas buat kita ya Bapak Ibu. Nah, jika Alkitab menyatakan dirinya sudah lengkap dan sempurna sehingga manusia dilarang keras mengubah atau menambahinya dengan tambahan kitab lain. Kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19. Ayat ini memberikan peringatan keras tegas berupa tulah atau hukuman, berupa sanksi atau konsekuensi bagi orang yang suka menambah dan mengurangi isi daripada Alkitab. Maka Tuhan akan kenakan hukuman, sanksi, ganjaran berkali-kali lipat terhadap orang yang suka menambah isi Alkitab itu sendiri. Amsal pasal 30 ayat 5 sampai 6. Semua firman adalah murni. Yang mana maksudnya ini? Alkitab PL dan BP murni, maka tidak butuh tambahan. Tidak perlu dikurangi. Udah murni kok. Udah lengkap. Maka jangan menambahi firman. Supaya kita tidak ditegur oleh Tuhan. Dan bahkan kita bisa dianggap menjadi pendusta. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, saya coba singgung dengan pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Perbedaan jumlah kitab, Tanakh, ya, PL dan PB, kitab Protestan, Katolik, Ortodoks. Ya, minggu lalu saya jelaskan tentang kitab Apokrifka. Saudara coba perhatikan. Kitab Apokrif itu bukan ditaruh di ujung kitab Wahyu kan? Enggak. Kitab Apokrif itu ditaruh dan memang munculnya secara historis selang kitab PL dan PB kan. Maka dalam perspektif itu sebenarnya orang Katolik, orang Kristen Ortodoks tidak menambah isi Alkitab karena dia tidak di luar kitab Wahyu, masih di dalam kitab Wahyu kok. Sama jumlah kitab Tanakh orang Israel kan 24. Protestan berapa? 39 kan PL-nya. Sama dengan kitab Tanakh Yahudi cuma 24 PL-nya. Protestan 39. Artinya apa? Terjadi jumlah kitab yang berbeda antara kitab Tanakh Israel dengan kitab PL orang Protestan. Ya, salah satu perbedaan itu ada kurang lebih 12 kitab nabi-nabi kecil dihitung orang Protestan secara mandiri, maka menjadi 39 kitab PL kita. Kitab PL orang Protestan. Nah, sedangkan orang Yahudi dengan kitab Tanaknya menghitung kitab nabi-nabi kecil kan cuma satu kitab, namanya kitab nabi kecil. Makanya menjadi 12. Perbedaan jumlah, perbedaan nama antara kitab Tanakh Yahudi Israel dan juga kitab Protestan yang berjumlah 39. Itu juga tidak bisa kita kategorikan menjadi penambahan atau pengurangan. Tidak bisa. Karena kenapa? Masih dalam koridor kitab yang sama itu. Jumlah kitab PL, kitab Tanakh dan jumlah kitab PL Perjanjian Baru Protestan. Maka saya mau mendudukkan dalam perspektif ini, dalam konteks ini. Jangan mudah kita tuding orang sesat. Hanya karena dasar apa? Jumlah kitabnya beda. Nama kitabnya beda. Jangan-jangan kita yang lebih sesat pikir di situ. Maka itu yang saya sayangkan kan. Ini ada sebagian nih. Ya, nggak paham sejarah Alkitab, nggak memahami secara komprehensi dan menyeluruh penyusunan Alkitab. Tapi sudah berteriak-teriak di media sosial, tuduh agama A sesat lah, padahal dia yang sesat. Nah, ini harus kita pahami. Jadi itu nggak boleh kita paksakan perbedaan jumlah itu, ya, perbedaan nama kitab itu, ya bagian dari larangan Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19. Nanti akan saya jelaskan. Yang mana yang dilarang di dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19 itu. Madan mengurangi. Saya akan jelaskan akan hal itu. Nah. Ya, tapi itu perlu kita pahami dulu. Nah, jadi sekali lagi saudara. Ulangan pasal 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengurangi. Apa maksudnya? Contoh. Nabi
yang tercatat dalam Alkitab kita PL dan Rasul dalam Alkitab kita PB sudah berhenti sampai di situ. Sudah ditutup, sudah di-close. Maka Alkitab tidak mengakui nabi orang lain. Nabi agama lain. Enggak diakui. Karena nama dia nggak pernah tercatat dalam Alkitab. Baik kita PL dan PB. Kenapa kita mengakui Yesus itu Tuhan? Karena kita PL dan PB sah mengakui Yesus itu Tuhan. Sedangkan Nabi agama lain tidak ada sama sekali. Sekalipun mereka sekarang memaksakan mendorong-dorong kan. Mencari, mengotak-atik ayat Alkitab. Bahwa Nabi mereka itu adalah Alkitab. Sorry, nggak ada. Maaf, kasihan deh lo kira-kira begitu. Nah, itu jelas. Itu salah satu contoh. Nggak boleh menambahi nama Nabi atau nama Rasul selain yang sudah tertulis dalam kitab PL dan PB. Nggak boleh menambahi nama Sang Juru yang baru selain daripada Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus yang sudah dicatat dalam kitab PL dan PB. Tidak boleh menambahi jalan masuk surga itu selain daripada Yesus Kristus. Nggak boleh. Nggak boleh memberikan embel-embel syarat-syarat tambahan seperti berbuat amal supaya masuk surga selain daripada bertobat pada Kristus. Selesai. Tidak boleh membuat kitab-kitab lain selain daripada Alkitab PL dan gitu. Sudah selesai. Itu maksud. Maka sekali lagi, kita PL mengakui kita perjanjian baru. Firman Tuhan. Kita perjanjian baru mengakui kita perjanjian juga firman Tuhan. Itu buktinya apa? Hanya dua bagian kitab inilah firman Tuhan. Maka silahkan orang lain, agama lain mengklaim kitabnya firman Allah. Tapi bagi Alkitab kita tidak sama sekali. Kita tolak itu. Bukti yang ke-8. Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Bahwa Alkitab itu, bahwa firmannya itu sudah final. Sudah ditutup dan dikunci di dalam diri Yesus Kristus. Artinya perkataan Allah dalam Alkitab sudah sampai pada puncak tertinggi. Atau sudah sampai pada puncak finalnya. Di dalam Yesus Kristus waktu dia mempraktekkan firman Tuhan dalam perjanjian baru. Maka tidak perlu ada firman-firman yang baru. Ada kitab-kitab yang baru. Tidak dibutuhkan lagi oleh Alkitab kita. Hal itu diingatkan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Allah yang dahulu berbicara lewat para nabi. Pada zaman akhir ini telah berbicara kepada manusia dengan perantaraan Yesus Kristus. Artinya, Allah telah menyampaikan firman-Nya kepada para nabi-nabi di perjanjian lama, mulai dari kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, sampai dengan perjanjian baru. Semuanya dikenapi, dipraktekkan langsung oleh Yesus waktu dia ada di dunia ini. Yang kedua, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri yang juga sama dengan Yesus itu sendiri. Ya. Jadi kalau ditanya, ada nggak bedanya antara firman dengan Allah? Tidak ada. Karena firman itu juga adalah Allah dan Allah itu juga adalah firman. Itu jawabannya. Ya. Karena firman itu juga adalah bicara tentang apa? Isi hati, pikiran, perasaannya apa? Bukan bicara tentang orang lain. Maka sama antara Allah dengan firman-Nya. Maka saya katakan tadi, sekalipun lembaga Alkitab di bawah kolong langit ini dihapuskan, dilarang berdiri, dilarang mencetak Alkitab. Firman Allah tidak berarti lenyap. Karena dia akan tetap hidup di dalam diri Allah, di dalam Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Maka di beberapa negara-negara komunis, seperti saya sebutkan tadi, Korea Utara, China, Rusia sebelumnya, Uni Soviet sebelumnya namanya. Kan itu banyak. Mereka itu menghabisi, memusnahkan Alkitab.
Tetapi firman Allah tidak diam, tidak berhenti. Hanya dengan ditutup percetakan lembaga Alkitab. Hanya karena dilarang orang Kristen memegang, membaca, membawa Alkitab. Enggak berhenti di situ firman Tuhan. Dia tak bekerja. Lewat Roh Kudus di dalam diri orang-orang, menobatkan orang itu untuk percaya kepada Yesus. Jadi kesimpulan teologis, ya, bahwa Alkitab satu-satunya firman Allah. Tidak ada kitab lain. Tidak ada firman yang lain selain daripada Alkitab. Yang pertama, karena Alkitab itu merupakan wujud progresif. Karena Alkitab itu bentuk atau cara Allah memperkenalkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada kita. Dan juga cara Allah menyampaikan isi hati, pikiran, dan perasaannya kepada kita. Makanya Alkitab kita itu di-close, ditutup, di kanon, dibatasi sampai dengan Wahyu saja. Makanya kita orang Katolik ditutup dengan kitab Wahyu. Kita orang Protestan ditutup dengan kitab Wahyu. Kita Kristen Ortodoks ditutup dengan kitab Wahyu. Kita, ya, ini mencerminkan saya katakan tadi. Sampai disitulah sudah batas akhir ujung daripada Alkitab itu sendiri. Nah, berikutnya tidak ada wahyu baru lagi. Tidak ada firman-firman yang baru lagi selain daripada yang sudah tertulis dalam Alkitab. Tidak ada Alkitab-Alkitab yang baru lagi, sudah Alkitab. Maka kalau saksi Yehova membuat Alkitabnya sendiri, itu kita tolak, bukan Alkitab. Mormon membuat kitabnya sendiri, kita tolak. Karena Alkitab kita sudah selesai. Gereja Pondok Nabi, kita tolak kitabnya yang dibuat oleh Mengapin si Buaya. Karena Alkitab kita sudah selesai. Lalu bagaimana dengan kitab kita agama lain? Bagi kita jelas posisinya. Bagi kita itu bukan firman Allah. Sekalipun mereka mengklaim itu firman Allah, silakan saja. Tapi bagi kita sudah cukuplah Alkitab, PL dan BB, firman Allah. Sudah selesai kok. Sudah lengkap. Sama, tidak ada Tuhan yang lain lagi. Selain daripada Tuhan yang kita kenal di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang monoteis itu. Karena hanya itu yang disinggung, karena nama itu hanya disebut di dalam kitab PL dan BB. Tidak ada sang juru selamat yang sudah tercatat namanya dalam kitab PL dan PB. Tidak ada nabi dan rasul. Di luar dari para nabi dan rasul yang dicatat dalam kitab PL dan PB. Maka kalau orang lain, rasul kami penyempurna, bla bla, sorry cek, maaf, gak berlaku buat kami. Gak bercampak, gak berguna buat kami, karena sudah selesai. Nama rasul dan nabi-nabi di Alkitab sudah kok, sudah sempurna kok. Tidak ada surga lain lagi selain daripada surga yang sudah dijelaskan dalam kitab PL dan PB.